Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi kita di kesempatan kali ini dalam acara podcast Muslim, podcastnya Muslim Sejati. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini seperti biasa, kita nanti akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di meja redaksi dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Dan seperti biasa, tamu kita, narasumber kita, guru kita telah hadir di studio kita. Ada Ustadz Muslim Maslan MA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Insya Allah. Sehat nih Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak Ustadz, sebelum kita masuki pertanyaan-pertanyaan saat kita Iya. jawabin, ini sedikit nih ada produk yang nyaman untuk kita letakkan di kamar dan ruang tamu. Masya Allah. Ya. Apa itu Pak Selamat? Ini dia produk dari UV Land. Nah, produk dari UV Land ini Ustadz, UV Land ini menyediakan tempat tidur atau apa bahasanya? Kasur. Spring bed ya, Spring bed. spring bed dan juga sofa. Masya Allah. Nah, ini Bukan sofa dan marwah kan? Bukan. Ini sofa di ruang tamu ya. Iya, apalagi sebentar lagi nih kan mau lebaran. Untuk menghiasi ruang tamu Anda di rumah, pas nih produk Muslim nih. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, semoga saja tetap perniagaannya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan makin laris manis. Amin. Amin. Oke, Pak Ustadz, di kesempatan kali ini langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama. Yaitu berkaitan dengan rambut nih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon tanyakan nih ya, bagaimana nih hukum menjual rambut? Karena nih di kampung saya ini lagi dicari rambut panjang yang menjualnya akan dibayar mahal. Mahal nih katanya Ustadz, per meter mungkin. Rambut ya, ini khususnya bagi wanita ya mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hukum menjual rambut ya. Bagaimanakah kemudian kata para ulama mengenai tentang menjual organ tubuh. Apapun dia bentuknya seperti kuku, rambut, ginjal, jantung dan apa saja yang ada pada manusia maka secara hukum tidak diperbolehkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala walaqad karramna bani Adam. Bahwasanya anak Adam itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tidak boleh menghinakan dari jasadnya. Kuku misalnya dijual, dihinakan, direndahkan. Kuku misalnya atau jantung atau ginjal ataupun rambut. Maka kata Imam Nawawi, ma la yajuzu bai'uhu muttasilan wa la yajuzu bai'uhu munfasilan ka sya'ril adami. Maka kata Imam Nawawi mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang dilarang dijual secara utuh tersambung, ya kan? Maka begitu juga hukumnya ketika dijual secara terpisah. Oh, aku mau jual rambut dengan orangnya. Jual orang kan nggak boleh. Nah, begitu juga rambut. Rambut dikatakan ketika rambut itu tersambung masih nyatu, ketika kita jual, aku jual rambutku ya sama kepalanya misalnya, ya kan? Ketika man la yajuzu bai'uhu muttasilan wa la yajuzu bai'uhu munfasilan. Kalau ada orang jual orang secara hukum haram, ya kan? Itu muttasilan yang tersambung. Begitu juga ketika man la yajuzu bai'uhu munfasilan. Begitu juga ketika dipisah. Baik rambut dipotong dijual, kemudian ginjal diambil dijual, atau jantung diambil dijual, atau kuku misalnya, kuku kita indah misalnya ada orang yang menginginkan kuku kita, boleh atau tidak? Tidak boleh. Atau ketika kita sudah potong, ya kan? Baik sudah dipotong, maka Allah memuliakannya dan tidak dibolehkan untuk dijual. Jadi dikatakan di sini, maka kata Imam Nawawi dikatakan kasya'ril adami, sebagaimana contohnya salah satunya adalah rambut. Jadi rambut ini pada asalnya tidak boleh dijual belikan. Rambut, tangan, jantung, kuku, apa saja yang bisa
dipisahkan dari anggota tubuh kita dijual, maka secara hukum dikatakan haram mutlakon, haram mutlak, tidak boleh sama sekali. Mm. Allah taala bisawab. Itu kalau kasusnya dijual, kalau disumbangkan Ustaz? Disumbangkan sama saja pada Ah, hukumnya. Ketika misalnya, maka di sini ada beberapa pendapat para ulama. mm, Ketika memang itu sangat membutuhkan dan tidak membahayakan, mm, dan tidak membahayakan bagi yang mensedekahkan, maka secara hukum tidak apa-apa. mm, Contohnya apa butuhnya dia? Butuhnya misalnya contoh mm, kuku, ya iya, kan? Tapi kalau ginjal, ginjal akan berefek berefek. kepada yang memberikan. Nah, Mm, ketika dia berefek, maka di sini tidak boleh bagi seorang kaum muslimin menyakiti dirinya. Kata mm, Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu anfusakum ila tahluka, jangan menyampakkan diri kita kepada kebinasaan. mm, Kita mau mengobati orang, kemudian kita merusak diri kita. Dan ini tidak diperbolehkan. mm, Maka para ulama melarang keras pada asalnya. Kecuali apabila dalam keadaan-keadaan yang kemudian tidak merusak diri kita. mm, Nah, kalau merusak maka secara hukum tidak boleh total. Gitu dia, Mas Slamet. Oh Hmm. gitu dia Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz ya. Kita lanjut lagi nih Pak Ustadz berkaitan pertanyaan dengan berikutnya. Nah, ini agak dilema ini. Tapi ini kayaknya kesempatan juga sih sebenarnya Ustadz. Apa itu? Ustadz, saya pernah membawa motor sendiri. Ah, Kemudian di tengah jalan ada seorang tetangga wanita yang meminta untuk dibonceng nih Pak Ustadz. Nah, apakah yang harus saya lakukan nih Ustadz? Kalau nggak saya bonceng, saya takut dibilang eh, sombong gitu kan Ustadz. Karena kan kalau kita bonceng itu bukan mahram nih Ustadz. ya. Nah, ini gimana nih Ustadz solusinya nih Pak Ustadz? Ya, mengenai tentang membonceng ya, memberikan tumpangan kepada tetangga Hmm, atau kepada lawan jenis bagaimana? Apakah boleh? Pertama, eh, ini sepeda motor tadi ya? sepeda motor Oh, Ustadz. sepeda motor ya, bukan mobil ya. Mobil lain lah ya kan Iya. aman taruh belakang. Kalau sepeda motor misalnya, karena harus berdempetan Hmm. duduknya, ya kan? Nggak mungkin jauh-jauhan. Iyalah, jauh pun saya rem gitu. Menjaga jarak 1 meter Ah, misalnya. Nah, di sini dilihat, kalau seandainya tetangganya belum balik, masih anak-anak, maka Mm. secara hukum boleh. mm, Atau yang sudah tua renta, Dan ya udah nenek. nenek misalnya, bolehkah? Boleh. Tapi ini kasusnya dikhawatirkan adalah anak gadis, Ini dia ya Ustadz. kan? Kalau anak gadis, ini adalah salah satu yang dilarang. Kata Rasulullah, fa innila usafihun nisa, aku tidak menyalami wanita. Menyalami wanita ini adalah orang-orang yang bukan mahramnya, yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk bersentuhan, untuk dekat, untuk melakukan khalwat atau untuk ikhtilat dikatakan. Nah, apalagi kemudian kita memboncengnya, perkaranya apa? Perkaranya adalah apakah benar, ya kan? Ini kadang-kadang bercampur dia niatnya. Ini kayaknya nggak enakan. Atau memang kita yang mau? Ya, Ya kan? jujurnya kayaknya mau tapi takut gitu. Sama juga, kalaupun Ah. kita mengatakan tidak enak, tidak ada hukum dalam bab yang tidak enak. Oh. Dalam artian jangan menggunakan hati kita ketika melanggar syariat Islam. Allah itu melarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Mendekatinya itu proses. Ya kan? Bukan kata Allah Subhanahu wa taala jangan berzina, bukan. Tapi adalah jangan mendekati. Mendekati itu adalah proses untuk melakukan. Prosesnya ini banyak. Apakah kemudian bonceng, atau kemudian bertemu, atau lain sebagainya. Maka dikatakan ini saddan lidzariyah, adalah menutup kemungkinan. Maka ketika ditanya hukum apa secara hukum, maka dikatakan tidak boleh. Lebih mending kita dikatakan sombong daripada kemudian kita mendapatkan dosa. Nah, ini kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan manusia itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan adalah la yantahi. Perkataan manusia itu tidak akan habis. Kalau kita mengikuti apa kata manusia, apa kata tetangga, ketika kita menjalankan kebenaran, kita menundukkan pandangan, kita bilang lagi nyari apa mas, ya kan? Duitnya Apa jatuh duitnya ya. jatuh misalnya kan? Atau kita tidak mau boncengnya, kita katakan
karena kita menjaga kesucian kita, kemudian dibilang sombong dan sebagainya. Biarkanlah apa kata manusia, karena tidak akan ada habisnya. Maka dikatakan ridhon nas ghayatun la tudrak, bahwasanya keridoan manusia itu adalah salah satu yang tidak berujung. Jadi dalam artian kita cari pun keridoan manusia, satu ridho yang lainnya belum tentu ridho. Yang lain ridho, yang lain lagi belum tentu ridho. Jadi jangan pikirkan adalah yang pasti, pastikan kita adalah dalam proses yang benar dan betul. Jika sudah itu, maka istiqomah. Iya. Allah ta'ala. Oke, kalau udah pernah ditolak sekali kayaknya nggak mau dia minta bonceng lagi kayaknya. Iya. Oke, Ustaz, ada telepon. Iya, Kita akan coba angkat. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, dengan siapa di mana? Ukti Aisyah, Ustaz. Iya, Ukti Aisyah, silakan pertanyaannya. Naam, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bertanya tentang ini, Ustaz. Menjual tadi, Ustaz, organ tubuh tadi, Ustaz, ya. Ya. Itu kan dilarang itu, Ustaz. Termasuk darah kan juga dilarang gitu kan, Ustaz. Iya. Bagaimana itu, Ustaz, di rumah sakit itu, Ustaz? Kadang kan pasien tuh butuh darah itu, tapi darahnya dibayar gitu, Ustaz, dari pihak rumah sakit itu, Ustaz. Padahal kan mungkin kita tidak tahu darahnya itu dari orang yang berdonor ataupun tidak itu kan, Ustaz. Iya. Namun kan kita disuruh bayar gitu kan, Ustaz. Karena kan pernah mengalami seperti itu, Ustaz. Donor darah suruh beli darahnya sekian-sekian gitu kan, Ustaz. Iya. Termasukkah itu diharamkan juga gitu kan, Ustaz, membeli darah itu, Ustaz? Iya. Sudah paham kan, Ustaz? Pertanyaannya kan, Ustaz? Iya. Tolong penjelasannya, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan membeli darah. Tapi setahu kok di rumah sakit itu dia didonor sih, Ustaz. Iya. Dibeli sih. Nah, ini kalau kasusnya beli gimana, Ustaz? Iya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tetap saja sama. Dikatakan ma la yajuzu bai'uhu muttasilan wa la yajuzu bai'uhu munfasilan. Maka dikatakan segala sesuatu yang dilarang untuk dijual secara utuh dan dilarang juga untuk dijual secara terpisah. Sama juga dengan darah. Darah ketika kita, saya mau jual darah saya, boleh, maka secara hukum tidak boleh. Adapun orang yang ingin membeli darah kita, maka secara hukum tidak boleh. Nah, kalau kita memberikan di sini bagi orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita, memberikan darah kita, nah di sini dikatakan dibolehkan. Para ulama membolehkannya. Karena bukan salah satu bentuk jual beli. Dikatakan yang di sini. Karena juga tidak membahayakan bagi kita. Ketika kita memberikan darah kita didonor, apakah membahayakan bagi tubuh kita? Tidak. Justru sebagian para medis mengatakan ini adalah merecovery darah. Adalah memperbaharui darah. Sama juga seperti contohnya kita berbekam. Membuang darah. Untuk apa? Untuk memperbaharui darah yang di dalam tubuh kita. Nah, bagaimanakah kasus tentang di rumah sakit yang kemudian kita harus beli beberapa kantong dan sebagainya untuk mencuci darah dan sebagainya. Maka di sini dilihat adalah para ulama menjelaskan apakah ini jatuhnya kepada menjual beli darahnya atau jasanya. Dalam artian darah yang diambil kemudian dimasukkan di dalam alat sehingga dijaga terus agar darah itu tidak menjadi rusak. Penjualan ini adalah penjualan jasanya atau penjualan darahnya secara zat. Maka dikatakan sebagian para ulama menjelaskan kalau yang dijual adalah jasanya untuk menyimpannya, mengambil prosesnya, maka secara hukum dikatakan boleh. Tapi kalau dia menjual darah, dikatakan maka secara hukum tidak boleh. Sama contoh menjual air. Nah, kan banyak sekarang itu menjual air, jual beli air. Sementara kata Allah dan Rasul yang dikatakan tidak dibolehkan jual beli air. Tapi yang kita beli ketika kita ke toko membeli air itu, apakah kita membeli airnya secara zat atau bukan? Maka sebagian para ulama mengatakan bolehnya karena apa? Pertama dikatakan adalah karena prosesnya. Jadi mereka menjual upah proses, mengemasnya, menjaganya, memberikan obatnya. Allah ta'ala. Oh gitu dia, Ustaz, ya. Nah, makanya dalam bahasa kedokteran itu dia donor darah, bukan jual darah. Bukan jual darah. Oke. Oke, ada penelpon Pak Ustaz, kita angkat dulu. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa dan di mana? Maknya Rani Ustaz di Tebing Tinggi. Maknya Rani, Tebing Tinggi. Langsung aja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya gini Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz itu kan tentang yang lagi viral ya Ustaz? Tentang boneka arwah itu Ustaz, adopsi boneka arwah itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Ustadz, sebelum kita jawab berkaitan dengan boneka arwah, kita harus rehat dulu nih. Boleh, silakan. Ya, nah pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat risal dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi dan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silahkan nanti dapat hubungi kami di 0617944282 atau bisa melalui SMS di 085277992202. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Muslim. Ya pemirsa, kita kembali lagi di dalam program acara Podcast Muslim, ya Podcast Muslim Sejati. Dan tadi ada pertanyaan dari Mak Rani berkaitan dengan yang lagi heboh-hebohnya nih Pak Ustadz, yaitu boneka arwah. Wah, ini boneka tapi dia di dalamnya itu kayak ada arwahnya gitu dia Ustadz. Sehingga bisa bergerak gitu ya. Pada dasarnya nggak bergerak sih Ustadz kalau kita tengok. Ya mungkin sebagian orang menganggap itu hoki aja gitu, melihara boneka arwah. Ya, ada sempat orang yang ada yang melihat, oh ini dulu nih anak ini meninggal dunia nih di usia sekian gitu kan, dan sekarang arwahnya masuk ke dalam boneka ini gitu. Ya sampai ada orang yang sampai bawa jalan-jalan pakai stroller itu. Strollernya pun sama harga stroller kami pun beda mungkin orang kaya gitu kan. Buat jalan, gendong, kayak enak betulan dibuatnya Ustaz. Karena mungkin menurut mereka ini lebih gampang melihara boneka nih, nggak payah buang air. Dan harganya memang mahal Ustaz. Harga bonekanya? Harga bonekanya lumayan mahal. Iya, mengenai tentang boneka yang lagi viral ini sekarang ini, yang harus diyakini bahwasanya setiap orang yang dicabut nyawanya dan nyawanya itu akan berpindah ke barzakh. Dan barzakh itu adalah alam selain dunia. Apakah kemudian orang yang sudah meninggal, sudah pindah ke barzakh, bisa lagi balik ke dunia? Maka tidak bisa. Jadi orang yang di barzakh itu sudah di alam yang lain. Jadi kalaupun seandainya ada boneka yang bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu dan sebagainya, ketika dipuja, itu yang datang adalah bukan arwah orang yang sudah meninggal. Tapi yang dipuja adalah jin, dikatakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala ada sebagian orang dari golongan manusia itu yang berteman, meminta tolong kepada siapa? Kepada jin. Fazaduhum rohako, maka tidak akan bertambah kekuatan baginya adalah kecuali bertambah kelemahan imannya, semakin terjerumusnya, semakin takut atas dosa yang dilakukannya, dan ini jatuhnya kepada satu kesyirikan. Kenapa? Karena kita memuja. Siapa yang dipuja adalah jin. Kita memberikan suguhan, kan? Diberikan makanan, minuman. Untuk apa? Untuk persembahan. Kita meyakini sesuatu bahwasanya boneka ini mendatangkan manfaat. Padahal tidak mendatangkan manfaat. Kalau kita campakkan bonekanya juga tidak bisa ngapa-ngapain. Sama juga ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Menjadikan berhala. Apa sih bedanya antara berhala dengan boneka? Berhala itu yang diberikan sesajian. Tempat yang dikeramatkan juga diberikan sesajian. Berharap apa? Berharap mendatangkan manfaat. Nah, apakah hoki dan sebagainya ini adalah satu wasilah yang tidak benar dan jatuhnya kepada mensekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa? Menggantungkan hati kita yang mendatangkan manfaat adalah boneka. Dengan apa? Dengan setelah kita memberikan sesajian. Maka para jin datang bersemayam di situ, kemudian kita menghormatinya dan memberikan sesajian kepadanya. Nah, ini jatuhnya kepada syirik. Sementara syirik dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Bahwasanya Allah tidak akan mengampunkan dosa pelaku kesyirikan dan akan mengampunkan dosa yang lain. Jadi ini cukup besar dan cukup berat. Kita khawatir bagi kita yang sudah pernah meyakini dan beli dan sebagainya, atau memujanya atau memberikan sesajian kepada boneka-boneka ini, dan keyakinan ini harus secara cepat dihapus. Karena kita khawatir kalau kita meninggal dalam keadaan ini, kita bisa kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab. Oke, Ustaz, itu tadi dari segi boneka arwah. Hmm. Pada dasarnya kan boneka itu, Ustaz, untuk main anak-anak kan gitu, Iya. Ustaz. Kalau kita nggak beli yang ada arwahnya gitu, kalau hanya boneka untuk bermain-main anak-anak gitu, boleh nggak, Ustaz? Ya, secara hukum dikatakan boleh saja. Boleh saja. Salah satu contoh ini para ulama mengkiaskan kejadian Aisyah radhiyallahu anha ketika waktu itu dia membeli kain gorden. Kain gordennya bergambarkan manusia. Karena Aisyah pada saat itu takjub dengan gambarnya. Maka dibuatlah gorden Rasulullah itu, gorden rumah Rasulullah, dan Aisyah dikatakan yang ada bergambar, gambar manusia. Maka ketika Rasulullah pulang, datang ke rumahnya dan melihat hal itu, kemudian memerah mukanya dan marah kepada Aisyah. Maka ketika marah, kemudian kata Rasulullah, maka copotlah, karena dia dipajang, ya kan? Copotlah, dan copot maka gunakanlah untuk sarung bantal. Jadi gordennya itu dijahit, digunakan untuk sarung bantal. Nah, medianya sama-sama ada foto manusianya, gambar manusianya. Ketika menjadi gorden juga foto manusia, ketika menjadi sarung bantal juga tetap foto manusia. Akan tetapi dikatakan ketika dia menjadi gorden, maka terpajanglah fotonya. Sementara sementara sarung bantal dikatakan kadang-kadang kita tiduri dengan kepala, kadang-kadang ditumpuk, dicampakkan dan sebagainya, maka itu menjadi satu hal yang tidak apa-apa. Maka kata para ulama, berdasarkan hadis ini dikatakan bolehlah boneka juga, karena sebagai permainan, kadang-kadang dimasukkan dalam kerdus, kadang-kadang di anak kecil kan, kadang-kadang dicampakkan sana, dicampakkan sini kan. Jadi bukan satu hal yang dipajang. Jadi kalau kita membeli boneka untuk dipajang, maka secara hukum tidak boleh. Tapi kalau untuk mainan anak-anak yang kadang-kadang dicampakkan sana di sini dan tidak dihormati, sebagaimana layaknya mainan biasa, maka secara hukum kata para ulama boleh. Oke. Nah, itu dia, Allah taala. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan insya Allah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Ustaz ya. Ya, silakan. Ya, Ustadz, apakah orang yang pingsan sampai berhari-hari itu harus mengqadha seluruh sholat yang ditinggalkannya nih Pak Ustadz? Misalkan dia pingsan 1 hari, 2 hari, apakah dia wajib mengqadhanya? Iya, bagi orang-orang yang kemudian pingsan bagaimanakah? Di sini dikatakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya dikatakan, "Idza raqada ahadukum 'anis shalah aw ghafala anha fayusalliha idza dzakaraha." Kemudian kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang dikatakan, jika seseorang itu lalai atau kelupaan untuk melakukan sholat, ketika terlupa, maka ketika waktu ingat, maka sholatlah, kata Rasulullah SAW. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah lidzikri, bahwasanya tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Dalam artian kata para ulama berarti kan sholat itu untuk mengingat Allah. Ketika kita kelupaan, maka sholatlah. Bagi orang-orang yang terlupa dan tertidur dan sebagainya. Nah, kemudian di sini bagaimanakah kemudian orang yang pingsan? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, contohnya Imam Hanafi mengatakan bahwasanya ketika orang-orang yang pingsan, maka dia seperti kedudukan orang yang tertidur. Orang yang tertidur itu kalau tertidur, ketika dia terbangun, maka dia wajib untuk mengqadha sholat yang ketika dia tertidur. Contohnya misalnya waktu sholat maghrib,
Contohnya sholat maghrib jam 6:30. Kita tidurnya jam 6 tertidur. Kita bangun jam 8. Sudah masuk waktu Isya. Apakah yang harus kita lakukan? Maka kita harus mengqadha. Karena kita tertidur. Iya. Tertidur waktu itu. Nah, maka kata Imam Hanafi bahwasanya orang-orang yang pingsan kedudukannya adalah seperti orang yang tertidur posisinya. Dan jika kata Imam Hanafi, jika pingsannya melebihi dari 24 jam, Iya. maka dia tidak menggantinya. Oh. Karena kalau lebih dari 24 jam itu bukan orang yang tidur namanya. Bukan seperti orang yang tidur, tapi seperti orang yang gila yang tersadar dari gilanya. Nah, kalau kurang dari 24 jam dikatakan, maka dia harus mengqadha. Maka kata salah seorang murid di Imam Hanafi mengatakan bahwasanya apabila laqad tajawwaza sittata sholawat, apabila seseorang melebihi dari 6 sholat, berarti menunjukkan lebih dari 24 jam, maka baginya tidak wajib untuk diqadha. Itu kata Imam Hanafi. Sementara kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, bagi orang yang pingsan maka tidak diwajibkan untuk mengqadha sama sekali. Karena orang yang pingsan tidak bisa dikiaskan seperti orang tidur, akan tetapi dikiaskan sebagaimana orang yang gila. Kata Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Sementara kata Imam Ahmad bahwasanya orang yang pingsan tidak bisa dihukumi seperti orang yang gila. Akan tetapi dihukumi sebagaimana orang yang tertidur. Maka apabila 1 hari, 2 hari, 3 hari masih dalam pingsan, ketika tersadar maka wajaba alaihil qadha, maka diwajibkan bagi dia qadha, baik sebelum 1 hari atau 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai berapa hari pun dikatakan, karena biasanya pingsan itu tidak terlalu lama. Tidak ada yang 1 bulan, 5 bulan, 1 tahun, tidak ada. Dikatakan pingsan itu adalah maka dikiaskan kepada hukum tertidur. Allah Ta'ala bisawab. Jadi pendapat yang mana nih yang harus kita ikuti? Yang pendapat manakah yang kuat? Maka dikatakan sebagian para ulama mengatakan yang rajih adalah kiasannya adalah bagi orang-orang yang pingsan adalah dikiaskan sebagaimana orang yang tertidur. Jadi 1 hari, sebelum 1 hari atau 2 hari atau berapapun tetap saja wajib untuk diqadha. Wallahu ta'ala. Artinya ketika dia sadar dari pingsan langsung semua sholatnya diqadha. Masya Allah. Oke, saya terima kasih atas jawabannya. Dan tampaknya kita kembali untuk rehat nih Pak Ustaz. Iya, silakan. Ya, pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Risal dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan lanjutkan kembali untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi tetap di Podcast Muslim. Ya, pemirsa, kembali lagi kita di podcast Muslim sejati, dan masih kami mengajak bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, langsung aja di 06179442282 atau bisa melalui SMS dan WA-nya di 085277992202. Oke, Ustaz, kita lanjut lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan nih Pak Ustaz. Boleh, silakan. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak Ustadz berkaitan dengan saf sholat Ustadz. Ustadz, apakah dilarang anak yang belum dikhitan itu sholat di saf yang depan? Dan apakah ketika dia ikut sholat bersama saf orang dewasa, ia telah memutuskan safnya nih Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, terima kasih kepada penanya untuk mengenai saf anak-anak. Kan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, maka sholatlah kamu di belakang aku adalah orang-orang yang dewasa, kata Rasulullah. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dalam artian jenjang usia. Nah, ini dalam sebuah hadis.
Kemudian kata Rasulullah dalam hadis yang lain dikatakan orang-orang yang menyambung sofnya maka yusilullahu, maka Allah akan menyambungkannya. Dan jika seseorang memutuskan sofnya maka Allah akan memutuskannya. Nah di sini adalah larangan bagi kita untuk memutuskan sof. Itu hadisnya. Kemudian bagaimana orang-orang yang masih kecil, belum baligh, yang belum khitan, kemudian mengambil sof-sof di depan. Nah, apakah kemudian larangan ini mutlak bagi orang-orang yang Rasul mengatakan berdiri hendaklah orang yang berdiri di belakang ke orang yang dewasa. Apakah maksudnya anak-anak tidak boleh? Dikatakan tidak. Hadis ini dikatakan menunjukkan bagi orang yang dewasa diperintahkan untuk bersegera datang. Dan jika anak-anak yang mendahulunya, maka tidak boleh bagi orang dewasa menepuknya, menyuruh ke belakang. Oh gitu dia. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Apakah anak kecil tidak boleh di shaf? Memutuskan sholat? Ada hadis yang mengatakan anak kecil memutuskan shaf, dan hadis ini diperselisihkan para ulama dan banyak yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Sementara yang memutuskan shaf itu adalah merenggangkan shaf salah satunya, atau meninggalkan shaf dengan sengaja. Ada shaf yang sudah rapat kemudian ditinggalkan shafnya, atau nggak mau dia rapat sehingga menimbulkan jarak. Dan ini yang dikatakan yang dimaksud dengan memutuskan shaf. Sementara anak-anak yang belum khitan, apakah boleh? Maka kata para ulama, orang-orang yang masih kecil yang belum dikhitan, adanya kulpah. Kulpah itu adalah daging yang menutupi kemaluannya, kepala kemaluannya. Maka najisnya terkumpul di situ. Kita kadang-kadang mengatakan ini belum khitan, masih najis misalnya. Apakah boleh? Maka kata para ulama, orang-orang yang belum khitan, anak kecil ketika melakukan sholat, apakah sah sholatnya? Maka kata para ulama sah sholatnya. Sementara najis yang terkumpul di kulpah, di kepala daging yang menutupi kepala kemaluan itu, maka dikatakan ma'fu anhu. Kata para ulama secara sepakat dikatakan adalah dimaafkan. Karena tidak mungkin dijangkau dan dibersihkan, ya kan, kecuali dengan khitan. Maka dikatakan boleh. Sementara kalau kita melihat perihal Rasulullah, dikatakan Anas bin Malik waktu masih kecil, maka dikatakan dalam riwayat Rasulullah ketika datang dan sholat bersama dengan kaum di situ, dikatakan maka Rasulullah menjadi imam. Siapakah yang di belakang Rasulullah? Dikatakan Anas bin Malik. Waktu itu masih kecil. Dan bersamaku, kata Anas bin Malik, dan bersamaku dengan yatim. Bersamaku adalah sebagian dari kaum adalah yatim. Yatim ini dikatakan para ulama, yatim, kalimat yatim adalah anak yang masih kecil dan orang tuanya sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal. Jadi nggak ada orang yang yatim dikatakan 20 tahun. Berarti kayak saya ini udah nggak hitung yatim. Iya, nggak dihitung yatim. Maka dikatakan yatim. Kalau kita mungkin di Indonesia ini masih ya. Anak yatim itu yang udah dewasa pun dikatakan yatim. Ya kan? Kalau dalam istilah bahasa Arab dikatakan yatim itu masih kecil. Jadi anak kecil yang ikut di shaf di belakang Rasulullah. Jadi menunjukkan Anas bin Malik yang masih kecil dengan anak yatim yang di sampingnya berada di belakang shaf Rasulullah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama dengan para sahabat, dikatakan Anas bin Malik diletakkan di samping Rasulullah untuk sholat. Jadi ketika kita imam Allahu Akbar, ketika tidak cukup shaf di sana, sisa misalnya satu orang, boleh nggak ditaruh di sebelah kanan kita imam? Boleh. Maka Rasulullah menjadikan Anas bin Malik yang masih kecil di mana shafnya? Yang terdepan. Aduh, patullah itu. Ya, menunjukkan bolehnya anak yang sudah duluan datang, bolehkah di shaf-shaf orang dewasa? Boleh. Maka sebagian para ulama membaginya. Orang-orang yang pada anak-anak yang pada usia tamyiz, yang sudah bisa membedakan kalau disuruh diam-diam, kalau disuruh jangan main-main, maka mereka boleh di shaf-shaf orang dewasa. Baik yang tamyiz atau yang buluh, yang balik, yang sudah dewasa. Maka dikatakan di sini boleh. Nah, bagi orang yang belum tamyiz, maka hendaknya jangan diletakkan di antara shaf-shaf orang
dewasa atau dia di depan atau di sop-sop orang dewasa. Kenapa? Karena dia belum mengetahui. Kadang-kadang dia lari sana, lari sini, mengganggu. Kadang-kadang setiap orang sujud dipukuli pantatnya dan sebagainya. Maka ini mengganggu. Jadi bagi yang belum tamyiz, belum bisa membedakan ketika disuruh A, dia melakukan B, yang belum bisa membedakan, maka janganlah diletakkan di sop-sop kaum muslimin. Karena apa? Karena dia akan mengganggu. Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya bawa anak gitu, Ustaz, taruhnya di samping gitu, Ustaz. Iya, taruh di samping atau di depan. Karena apa? Karena begitu juga dengan Rasulullah, Hasan dengan Husain, ketika dia menjadi imam, bagaimana kadang-kadang digendong Rasulullah. Sampai kata para sahabat, ketika Rasulullah sujud, kemudian kenapa kata para sahabat begitu lamanya? Tidak bangun-bangun dari sujudnya. Kenapa? Karena Hasan lagi nengkreng di pundaknya. Lagi kuda-kudaan. Nah, Rasulullah menghargai itu. Kalau kita mungkin kita jewer ya sambil sholat. Besok nggak usah ikut lagi. Nah, jadi harus dikondisikan ketika bisa. Begitu juga, Bapak, Ibu kaum muslimin dan Badan Kenaziran Masjid ya. Mestinya ketika anak-anak itu ketika berkumpul itu akan menjadi ribut. Iya, itu masalah itu. Kalau digabung, Allahu Akbar, semakin ribut mereka, semakin tolak-tolakan, berantem, berkelahi, ribut, kadang-kadang ngobrol. Gitu kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, yang ribut itu pada lari semua. Tahu dia nanti kalau seandainya setelah salam ini bisa dijewer kan. Nah, jadi kan menimbulkan satu konflik baru. Kalau diletakkan di sela-sela sop, mungkin mereka tidak berani macam-macam. Iya. Ya kan? Karena kecepit ya kalau mau balik banyak orang masbuk. Iya. Dan juga kalau mau bermain dengan bapaknya kan nggak mungkin. Iya. Dengan orang-orang dewasa. Jadi kadang-kadang para BKM harus memanajemen ini dengan baik. Atau bisa juga ada satu petugas yang gantian yang menjagai mereka. Karena kita juga kata Rasulullah itu muru auladakum bisolah, maka perintahkanlah ajari anak kalian sholat itu di usia berapa? Usia 7 tahun. Dalam artian ini sudah tamyiz, sudah bisa membedakan, maka ajarilah. Ketika usia 10 tahun kalau enggak pukul. Dalam artian ada proses untuk mendidik. Nah, gitu juga kita yang memasukkan anak-anak ke masjid, hendaknya ada petugas yang mengontrol mereka. Yang menjewer mereka ketika mereka main. Nah, sehingga kemudian mereka terbiasa. Gitu deh caranya. Nah, agar apa? Agar nanti ketika sudah besar nggak kaku ketika sholat. Ini ada yang kaku, kadang-kadang kita dapatkan bapak-bapak yang sudah tua, begitu sholatnya berantakan. Ya. Karena apa? Karena tidak dididik dari kecil. Sholatnya ketika sudah menjelang sudah maghrib, ya kan? Sudah tua. Nah, sementara gerakannya masih kita lihat Allahu Akbar, gerakannya masih pada salah semua, nggak tahu gerakannya. Masih terlalu kaku kadang-kadang. Iya. Nah, itu yang kita sayangkan, Mas Slamet. Masya Allah. Ini Pak Ustadz, berkaitan dengan anak kecil tadi Pak Ustadz. Ya. Itu terkadang sebelum usia 7 tahun pun, katakan usia-usia yang masih belum paham 4 tahun gitu, dibawa ke masjid dengan alasan ini bentuk tarbiyah nih, bentuk pendidikan nih supaya sholat di masjid. Sementara kan di hadis itu 7 tahun diperintahkan. Ini gimana Ustadz? Apakah memang 4 tahun, 3 tahun gitu sudah bisa dibawa ke masjid atau sebaiknya jangan? Ya, kalau kita melihat dari kadang-kadang proses perkembangan anak beda ya. Ada yang anaknya Masya Allah luar biasa, gak mau tenang. Ya kan? Kalau anak yang tidak tenang, maka janganlah dibawa ke masjid ketika dia mengganggu kekhusyukan kaum muslimin. Iya. Anaknya lari sana, lari sini. Ada kadang-kadang Mas Slamet kita lihat anak itu ketika kita sujud semua pantat dipukuli. Ya. Gitu udah assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dan dia menyalami. Kita tadi mau marah, gitu disalami jadi adem lagi kan. Ada yang Allah Akbar, Al-Quran dibanting sana, dibanting sini, kursi dicampakkan sini. Dia buat keributan, lari sana, lari sini. Nah, anak yang seperti ini, maka hendaknya bagi kita untuk menahan anak kita tidak dibawa ke masjid. Tapi ya anaknya ada yang diam, tenang, kira-kira memungkinkan bagi kita bisa menenangkan, maka boleh dibawa. Untuk apa? Untuk proses. Proses memahamkan. Kalau enggak, ya enggak bisa,
maka janganlah dibawa. Kenapa? Karena mengganggu kekhusyukan kaum muslimin secara umum. Oke, Nah itu. artinya orang tua lebih paham bagaimana kondisi anak Iya, Ustaz ya. Oke, iya, terima kasih Pak Ustadz. Dan tampaknya waktu kita sudah habis Ustadz. iya. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan terima kasih atas apa yang antum sampaikan. Semoga menjadi buah pahala bagi kita semua Ustadz. Amin. Amin, amin. Nah pemirsa, sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisal dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan insya Allah besok kita akan kembali lagi tentunya di dalam program yang sama dan di waktu yang sama. Dan langsung aja kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.